teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Hari ini seperti yang kita tahu, Indonesia tengah diselimuti duka atas hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402. TNI Angkatan Laut telah menemukan serpihan kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Tentunya banyak pihak yang turut berdukacita atas peristiwa ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak sampai selesai video ini ya. Indonesia menjadi negara terluas di kawasan Asia Tenggara. Negara 1000 pulau ini juga menempati urutan ke-15 dalam daftar negara terbesar di dunia. Selain memiliki wilayah yang luas, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim. Ini karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Untuk menjaga wilayah seluas itu bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kemampuan angkatan laut yang memiliki kapal perang dalam jumlah yang memadai, termasuk di dalamnya adalah kapal selam. Dan Indonesia saat ini memiliki 5 armada kapal selam yang dikenal tangguh dalam melindungi wilayah perairan kita. Salah satunya adalah kapal selam Nanggala 402. Kapal selam KRI Nanggala 402 adalah jenis kapal selam serang bermotor diesel listrik tipe U209 buatan Jerman. Lalu kemudian dipesan Indonesia tahun 1979 dan diserahkan kepada Indonesia bulan Oktober 1981 di Jerman. Kapal selam KRI Nanggala 402 sempat dimodernisasi di Jerman tahun 1989. Kemudian diperbarui lagi tahun 2012 di Korea Selatan. TNI Angkatan Laut memiliki satu kapal selam lain dengan model yang sama, yaitu KRI Cakra yang juga dibuat di Jerman pada akhir tahun 1970-an. Model KRI Nanggala yang bermesin tipe U209 terinspirasi kapal selam Angkatan Laut Jerman, tetapi diperbesar untuk dapat beroperasi di perairan yang lebih dalam dan bisa membawa lebih banyak peralatan. Nanggala 402 pertama kali diperlihatkan kepada publik Indonesia pada peringatan 36 tahun TNI 5 Oktober 1981 dan diresmikan penugasannya 2 minggu kemudian oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, yaitu Jenderal M. Yusuf. Setelah menjalani pembaruan tahun 1989, lebih dari 20 tahun kemudian, kapal selam KRI Nanggala 402 itu kembali dimodernisasi di Korea Selatan, di mana sebagian besar struktur atasnya diganti, dan persenjataan, sonar, juga radar dan sistem kendalinya diperbaharui juga. Setelah pembaruan di Korea Selatan tersebut, KRI Nanggala 402 mampu menembakkan 4 torpedo secara bersamaan pada 4 target yang berbeda. Kapal selam KRI Nanggala 402 juga mampu meluncurkan rudal anti kapal seperti Harpoon. Asal nama dari kapal selam KRI Nanggala 402 namanya diambil dari senjata pewayangan. Kapal selam andalan Indonesia itu bisa dilengkapi dengan 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 tabung. Kedalaman menyelam KRI Nanggala 402 yang aman ditingkatkan menjadi 257 meter dengan kecepatan tertinggi ditingkatkan dari 21,5 knot menjadi 25 knot. Dan saat ini kapal Nanggala 402 sudah berusia lebih dari 40 tahun. Beberapa hari sebelum berangkat latihan di perairan Bali, sejumlah kru dan awak kapal selam KRI Nanggala 402 dan beberapa senior ex-kru Nanggala berfoto bersama di Banyuwangi, Jawa Timur. Pertemuan di Banyuwangi itu membahas latihan penembakan torpedo yang akan mereka jalani. Panglima Komando Armada 2, Laksda I Nyoman Gede Sudihartawan, pada hari Selasa 20 April mengatakan KRI Nanggala 402 akan melakukan latihan penembakan torpedo SIP, kepala latihan dan kepala perang. Dan sesuai rencana, kapal selam ini hendak melakukan latihan tembak torpedo pada hari Rabu 21 April 2021 dini hari.
Latihan dimulai sekitar jam 2.30 WITA. Sesuai prosedur, pukul 2.30 sudah dilakukan isyarat terbit, yakni mulai latihan. Lalu pada jam 3 WITA, KRI Nanggala 402 izin menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan menembak torpedo. Sesuai prosedur dalam penembakan tersebut, kapal selam didampingi Sea Rider penjejak yang di dalamnya ada Kopaska Marinir TNI Angkatan Laut. Nantinya, jika torpedo meluncur, maka Sea Rider akan mengikuti. Saat itu, geladak haluan dan conning tower masih terlihat oleh tim penjejak dalam jarak 50 meter. Lalu pada jam 3.46 WITA, Sea Rider memonitor periskop dan lampu pengenal dari KRI Nanggala 402 perlahan mulai menyelam dan tidak terlihat. Sejak jam 3.46 WITA hingga jam 4.46 WITA, saat jadwal penembakan, pemanggilan atas KRI Nanggala terus dilakukan tetapi tidak ada respon. Seharusnya KRI Nanggala 402 meminta otoritas untuk penembakan. Begitu dipanggil untuk diberikan otoritas, tetap tidak ada respon. Selanjutnya pada jam 4.30 WITA diterbangkan helikopter dari KRI Igusti Ngurah Rai untuk deteksi visual dan hasilnya nihil. Sesuai jadwal, estimasi KRI Nanggala 402 semestinya timbul ke permukaan pukul 5.15 WITA. Karena tidak juga ke permukaan, maka saat itu dilakukan prosedur sapluk atau hilang kontak. Setelah 3 jam pencarian, prosedur berganti menjadi submiss atau status kapal selam hilang. KRI Nanggala 402 dinyatakan submiss pada pukul 6.46 WITA. Upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali masih terus berlangsung. Bantuan dari kapal-kapal perang negara lain pun turut dikerahkan untuk mencari keberadaan kapal selam milik TNI Angkatan Darat Laut itu. Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 tidaklah mudah, dan tim pencarian mulai hampir kehabisan waktu. Sebelumnya disebutkan bahwa kapasitas oksigen di dalam kapal selam hanya bertahan 72 jam. Kesulitan lainnya adalah kapal selam dirancang agar sulit ditemukan. Ahmad Riyad menambahkan, TNI Angkatan Laut juga sedang menunggu kedatangan KRI Rigel 933 yang memiliki kemampuan sonar bawah laut untuk memastikan keberadaan KRI Nanggala 402. Riyad juga menjelaskan bahwa kapal dari sejumlah negara bantuan juga telah memberikan bantuan untuk pencarian kapal. Antara lain kapal bantuan MV Swift Rescue Singapura, MV Megabakti Malaysia, HMAS Ballarat, dan HMAS Sirius Australia, serta SGI Sambarmati India. Amerika juga telah mengirim 1 pesawat Poseidon P-8A dengan sistem sensor canggih yang dapat mendeteksi gerakan statis dan pasif aktif di bawah permukaan air. Sementara Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Julius Wijono mengatakan belum ada kendala teknis dalam pencarian KRI Nanggala 402. Namun, ia mengatakan pencarian tersebut masih membutuhkan waktu karena titik lokasi kapal selam Nanggala yang sebenarnya belum diketahui. Pada tanggal 22 April hari Rabu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan cadangan oksigen KRI Nanggala 402 mampu bertahan untuk 3 hari ke depan. TNI berharap kapal selam yang hilang kontak tersebut dapat ditemukan sebelum oksigen tersebut habis dan para kru dapat diselamatkan. Hampir selama 4 hari, tim gabungan melakukan penyisiran dan pencarian di lokasi sekitar hilangnya KRI Nanggala 402. Pencarian dipersempit di area tumpahan minyak dan tanda kemagnetan cukup besar di utara Celukan Bawang. Celukan Bawang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Gerogga, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa itu berada di wilayah pesisir utara Pulau Bali. Dan pada akhirnya, kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak sejak hari Rabu 21 April 2021 akhirnya ditemukan pada hari Minggu 25 April 2021. Kronologi penemuan KRI Nanggala 402 di dasar perairan pada hari Minggu 25 April 2021 dini hari sekitar pukul 1 WITA, KRI Rigel melaksanakan kontak bawah air dan menemukan sinyal yang signifikan di sekitar posisi tenggelamnya KRI Nanggala. Kemudian,
karena peralatan KRI Rigel yang ROV-nya hanya mampu pada kedalaman 800, kemudian diserahkan kepada MV Swift Rescue yang kemudian diidentifikasi. Selanjutnya pada pukul 7.07 WITA, MV Swift Rescue menurunkan ROV-nya untuk menindaklanjuti kontak yang didapatkan KRI Rigel. Pada pukul 9.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual yang letaknya dari datum 1 tempat tenggelamnya KRI Nanggala, berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Saat ditemukan, badan kapal terbelah menjadi 3 bagian. Semua itu terlihat dari video yang berhasil direkam oleh ROV MV Swift dan diperlihatkan saat konferensi pers di hadapan para awak media. 3 bagian itu terdiri dari bagian depan yang tidak memiliki badan tekan, bagian belakang yang juga tak berbadan tekan, dan terakhir adalah bagian badan kapal yang masih utuh namun dalam kondisi retak. Berdasarkan semua temuan-temuan itu, ditemukan pula adanya sebuah pakaian penyelamat berjenis MK11 berwarna orange yang terjepit di antara bagian kapal yang telah berhasil diangkat ke permukaan. Temuan ini diartikan sebagai adanya upaya awak kapal untuk menyelamatkan diri akibat terjadinya kedaruratan. Atas temuan-temuan yang ada, maka Yudo menyebutkan sangat kecil kemungkinan bagi seluruh awak kapal dalam kondisi selamat, karena yang ditemukan adalah benda-benda yang ada di dalam kapal. Besar kemungkinan kapal selam KRI Nanggala hancur menjadi 3 bagian karena tekanan air yang sangat besar di dalam kedalaman tersebut. Dan beliau juga mengatakan kemungkinan besar hal ini terjadi bukan karena human error atau terjadi blackout, tetapi karena faktor alam. Saat ditemukan, kondisi lampu masih menyala. Itu menandakan tidak terjadi blackout. Namun, hal ini akan diinvestigasi lebih lanjut saat kapal selam KRI Nanggala berhasil diangkat ke permukaan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan seluruh awak kapal yang berjumlah 53 orang gugur dalam tugas ini. Ia menyampaikan duka cita mendalam dan doa bagi keluarga serta awak kapal, keluarga hiu kencana dan TNI Angkatan Laut. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas gugurnya 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402. Jokowi mengatakan para prajurit tersebut adalah putra terbaik bangsa dan patriot penjaga kedaulatan negara. Presiden Jokowi menyatakan negara akan memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi dan pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit Nanggala 402 yang telah gugur. Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas bantuan negara sahabat dalam pencarian KRI Nanggala 402. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI Polri dan seluruh pihak yang bekerja keras dalam pencarian. Setelah kapal selam KRI Nanggala 402 dipastikan tenggelam di perairan Bali, tabur bunga pun dilakukan untuk memberikan penghormatan bagi seluruh awak kapal yang gugur. Sebanyak 53 karangan bunga dengan nama masing-masing awak kapal juga ditabur di Laut Labuan Lalang, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak, Buleleng. Seluruh keluarga dan bahkan kami sendiri pun masih berharap akan adanya keajaiban untuk semua awak kapal selam Nanggala. Dan jika memang telah gugur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang indah dan diampuni segala dosa-dosanya, serta keluarga diberi ketabahan yang luar biasa. Amin. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemerintah harus bergerak cepat demi menghindari terjadinya kecelakaan serupa yang berpotensi menimbulkan korban jiwa selanjutnya. Bisa dibilang, evaluasi ini menjadi harga mati. Namun yang terpenting saat ini adalah setelah kejadian tenggelamnya Nanggala bukan lagi mencari kambing hitam, namun yang terpenting melakukan aksi nyata untuk membenahi alutsista TNI dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta berdoa agar semuanya lancar dan tidak terjadi kejadian serupa. Berikut adalah lampiran nama-nama awak kapal Nanggala 402 dan juga sebagian kenangan dari para pahlawan kita yang telah gugur dalam tugas.
Thank you.